这个是浪石。Bab 758, Situasi. Xiao Yan merasa itu lucu saat dia melihat sikap Yu Mei yang terkejut dan membosankan ini. Dia berkata, apakah Komandan Yu Mei mengingatnya? Yu Mei perlahan pulih dari keterkejutannya saat mendengar ini. Wajahnya berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia tidak akan pernah mengira bahwa orang kuat ini, yang bisa membunuh dua douang dengan mengangkat tangannya, sebenarnya adalah pemuda yang melarikan diri dengan cara yang menyedihkan saat dikejar olehnya. Dia ingat bahwa Xiao Yan hanyalah seorang doushi ketika dia bertemu dengannya saat itu. Sekarang, bagaimanapun, bagaimana mungkin dia mencapai tahap ini dalam beberapa tahun? Wajah Yu Mei berubah-ubah. Sementara keheranan terhadap pria muda berjubah hitam yang tersenyum ini bangkit di dalam hatinya, tubuhnya tanpa sadar mundur 2 langkah. Suaranya membawa hati-hati saat dia berkata, apa yang kamu rencanakan? Saat itu, Xiao Yan dikejar olehnya sampai dia menjadi sangat sengsara. Jika dia tidak bertemu dengan kelompok Guhi di sepanjang jalan, kemungkinan dia akan menangkapnya. Oleh karena itu, Yu Mei juga agak khawatir bahwa Xiao Yan berencana membalas dendam padanya dengan muncul dan membantunya. Xiao Yan tersenyum saat melihat sikap Yu Mei yang berhati-hati dan tidak pasti. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tenang, Komandan Yu Mei. Xiao Yan bukanlah orang yang tak kenal ampun. Saya sudah lama melupakan hal-hal itu saat itu. Yu Mei hanya diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Segera, dia terkejut saat dia berteriak tanpa sadar, Xiao Yan? Anda mengatakan bahwa nama Anda adalah Xiao Yan? Matanya dipenuhi dengan keraguan saat mereka menyapu yang pertama setelah suara terkejut keluar dari mulutnya. Setelah berjuang bahu-membahu di samping Aliansian untuk waktu yang lama, dia secara alami tahu bahwa kepala muda, Aliansian, bernama ini, Kepala Aliansian. Yu Mei tanpa sadar berteriak lagi saat dia mengedipkan bulu matanya dan dengan cepat mengajukan pertanyaan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Yu Mei terkejut ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian sebelum Yu Mei bergumam, ini memang kamu, betapa tak terduganya, doushi kecil dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya adalah pemilik faksi paling kuat di dalam Kekaisaran Jia Ma. Hati Yu Mei tidak bisa menahan desahan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Anak kecil yang bisa dia uleni sesukanya saat itu sekarang bisa meremasnya sesuka hatinya. Perubahan ekstrim semacam ini benar-benar menyebabkan Yu Mei merasa bahwa segala sesuatunya tidak nyata. Saya tidak bisa disebut pemiliknya. Hanya saja saya telah menyatukan beberapa faksi di dalam kekaisaran. Xiao Yan tertawa dan dengan santai menjawab. Yu Mei tersenyum pahit setelah mendengar ini. Kata-kata ini mungkin diucapkan dengan mudah tetapi kesulitan mendapatkan faksi yang sangat kuat untuk bersedia bergabung dengan aliansi tidak kalah sulitnya dengan menghancurkan mereka semua. Dia juga secara bertahap menenangkan hatinya saat tatapannya melirik Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan berkata, namun, Anda benar-benar bertindak sangat tidak bertanggung jawab untuk seorang kepala aliansi. Anda tidak muncul meskipun masalah besar menimpa Aliansian. Jika bukan karena Yang Mulia maju ke kelas Dozong, kemungkinan Aliansian akan lama tersingkir dari Kekaisaran Jia Ma oleh 3 sekte. Xiao Yan juga tertawa getir dan mendesah saat melihat ekspresi Yu Mei. Aku sedang melakukan retret kali ini. Pada saat saya keluar, hal penting dan besar seperti itu telah terjadi secara tak terduga. Itu benar, seperti apa situasinya baru-baru ini? Ekspresi Xiao Yan tegas ketika dia mencapai akhir kalimatnya saat dia bertanya dengan wajah serius. Sangat buruk. Wajah Yu Mei juga berangsur-angsur menjadi suram ketika dia menyebutkan ini. Dia berkata, belum lama ini, Yang Mulia bertukar pukulan dengan pemimpin sekte dari sekte racun itu sekali. Kedua belah pihak terluka.
Pemimpin sekte dari sekte racun itu diam-diam bersembunyi setelah itu dan tampaknya sedang memulihkan diri dari cedera. Yang Mulia mungkin juga menderita beberapa luka tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk memulihkan diri. Orang-orang dari 3 sekte melihat kesempatan ini dan mulai menyerang. Tekanan benteng Gunung Hitam di depan melonjak. Meskipun pemimpin sekte dari sekte racun tidak berpartisipasi kali ini, ada Yan Luotian dari sekte Angsa Emas dan 3 tetua Lembah Mulan yang mempraktikkan keterampilan 3 binatang buas yang bergandengan tangan dan menyerang. Mereka adalah eksistensi yang bisa bersaing dengan elit Douzong. Kali ini, Yang Mulia terluka dan kemungkinan akan kesulitan memblokir serangan gabungan mereka. Hati Xiao Yan juga sedikit tenggelam ketika dia mendengar situasinya bahkan lebih buruk dari yang dijelaskan Yan Cheng. Medusa saat ini adalah orang terkuat di pihak Kekaisaran Jia Ma. Jika dia dikalahkan, itu pasti akan menyebabkan moral mereka sangat jatuh. Beberapa orang yang awalnya tidak pasti bahkan mungkin mulai melarikan diri. Pada saat itu, Jia Ma Kekaisaran benar-benar akan selesai. Selain ahli tingkat puncak, kami juga mengalami kerugian dalam hal kelas Do Huang dan Do Wang. Bagaimanapun, pihak lain adalah sekte terkuat dari 3 kerajaan. Namun, secara keseluruhan, kami masih hampir tidak dapat memblokirnya. Oleh karena itu, poin terpenting dalam pertarungan besar ini adalah pertempuran yang menentukan di antara para ahli puncak dari kedua belah pihak. Yu Mei berbicara dengan serius, namun hanya Yang Mulia di pihak kita yang merupakan elit Douzong. Pihak lain, di sisi lain, memiliki 3 Jika Yang Mulia berhasil memblokir Yan Luotian dan 3 tetua dari Lembah Mulan hari ini, kita masih akan dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu. Jika dia tidak bisa, kita akan benar-benar selesai. Ekspresi Yu Mei menjadi lebih gelap pada saat dia berbicara sampai akhir. Saat ini, ras ular orang mereka telah diikat dengan Kekaisaran Jia Ma di kapal yang sama. Jika Kekaisaran Jia Ma dikalahkan, ras ular orang mereka pasti tidak akan mampu memblokir aliansi 3 sekte. Tinju Yu Mei mengencang ketika dia memikirkan bagaimana rasnya yang tak terhitung jumlahnya akan ditangkap sebagai budak begitu ras ular orang dikalahkan. Akhir yang menyedihkan seperti itu bahkan lebih buruk daripada kematian. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia menghadap ke langit dan menghela nafas panjang. Situasi ini memang cukup buruk. 3 Douzong, bawa aku ke benteng Gunung Hitam. Xiao Yan menunduk dan tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Sui Mei tidak terkejut ketika dia mendengar ini. Dia sedikit mengangguk dan menghela nafas, ikuti aku. Namun, mungkin tidak ada bedanya bahkan jika Anda pergi. Bahkan seorang ahli Do Huang sepertimu kemungkinan besar tidak akan bisa ikut campur dalam pertempuran antara kelas Douzong. Kecuali jika Anda dapat berlatih metode ki pertempuran gabungan seperti 3 sesepuh dari Lembah Mulan. Dari cara dia melihatnya, meskipun Xiao Yan adalah seorang elit Do Huang, dia dan kelas Douzong masih dipisahkan oleh selokan yang sulit untuk diseberangi, seperti perbedaan antara Do Wang dan Do Huang. Xiao Yan diam-diam tersenyum saat mendengar kata-kata Yu Mei. Dia tidak menyuarakan jawaban apapun. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa. Gadis kecil, apakah kamu tidak turun? Yu Mei terkejut saat melihat aksi Xiao Yan ini. Dia tidak merasakan aura orang lain yang hadir di tempat ini. Sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul dari ketinggian di langit sementara Yu Mei merasa tidak yakin. Yang terakhir memfokuskan matanya dan menemukan bahwa pihak lain hanyalah seorang gadis kecil. Dia segera agak bingung. Namun, ketika tatapannya melihat sepasang sayap douki di punggung gadis kecil itu, kehilangannya berubah menjadi kebodohan. Dia tanpa sadar berteriak, dia juga seorang ahli Do Wang. Jika dikatakan bahwa kemampuan Xiao Yan untuk mencapai kelas Do Huang pada usianya menyebabkan Yu Mei agak heran, Ziyan di depannya menyebabkan dia tiba-tiba merasa tidak yakin apakah berlatih Do Qi menjadi lebih mudah. Pikirannya ini dikonfirmasi selama kalimat Ziyan berikutnya.
Tubuh Ziyan tergantung di udara saat dia melihat ke bawah pada orang bodoh dari sudut pandang yang tinggi. Dia melengkungkan bibir kecilnya dan berkata, "Saya baru saja maju ke kelas Do Huang beberapa hari yang lalu. Terima kasih." Xiao Yan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat mata Yu Mei menjadi benar-benar kusam karena kata-kata dari Ziyan ini. Dia berkata, bentuk asli gadis ini adalah binatang ajaib. Karenanya, dia tidak sekecil penampilannya. Baiklah, kita harus bergegas. Situasi di benteng Black Mountain tidak optimis. Yu Mei hanya secara bertahap pulih dari keadaannya yang membosankan ketika dia mendengar ini. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, jika gadis kecil ini benar-benar menjadi elit Du Huang pada usia seperti itu, apakah dia tidak akan mati karena malu karena masih berada di kelas Do Huang setelah pelatihan selama bertahun-tahun? Namun, selain mengkonsumsi Body Transformation Pill, apakah Magical Beast tidak perlu mencapai peringkat 7 untuk berubah menjadi bentuk manusia? Hati Yu Mei masih agak ragu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia telah memulihkan beberapa doki dari pil obat yang diberikan Xiao Yan sebelumnya, memungkinkan dia untuk memanggil sayap doki. Setelah itu, dia memimpin jalan di depan dan terbang menuju benteng Gunung Hitam. Tubuh Xiao Yan mengikuti di belakang Yu Mei. Matanya melihat ke kejauhan dan dia mengepalkan tinjunya. Dia bergumam, "Cai Lin, bertahanlah sedikit lebih lama. Aku akan segera ke sana." Benteng Gunung Hitam terletak di perbatasan timur laut Kekaisaran Jia Ma. Itu adalah benteng termegah dalam radius 500 km. Sejak dibangun, itu telah berdiri selama 1 abad tanpa jatuh. Selama periode waktu ini, ia telah mengalami beberapa pertempuran besar, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan banyak bekas luka pada pertempuran besar ini. Benteng. Dari sini, bisa dilihat betapa kokohnya itu. Saat ini, benteng Gunung Hitam telah menjadi tempat di mana pertarungan paling sengit antara aliansi Yan, ras ular orang, dan 3 sekte terjadi. Beberapa pertempuran penting yang dapat menentukan hasil pertarungan telah meletus di tempat ini. Hari ini, pertempuran besar yang bahkan lebih mengkhawatirkan daripada kejadian lain akan meletus di tempat ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke tempat tertentu. Ini karena semua orang tahu bahwa jika Medusa mampu tetap tak terkalahkan dalam menghadapi serangan gabungan oleh Yan Luotian dari Sekte Angsa Emas dan 3 tetua Lembah Mulan, Kekaisaran Jia Ma mungkin memiliki kesempatan untuk menarik napas. Jika dia dikalahkan, Kekaisaran Jia Ma, aliansi Yan dan ras ular orang akan tersingkir dari sebidang tanah ini. Oleh karena itu, pertempuran besar hari ini memutuskan apakah Kekaisaran Jia Ma akan binasa atau tetap ada. Bab 759, Pertempuran Besar. Dataran yang luas dan tak berujung memiliki 2 pegunungan yang menjulang tinggi yang berdiri dengan puncaknya menembus langit. Pegunungan yang begitu tinggi adalah tempat yang sulit untuk didaki oleh orang biasa. Sebuah benteng besar yang tak tertandingi menjaga celah antara 2 pegunungan ini seperti binatang buas prasejarah yang ganas, melindungi jalan utama yang menuju dan keluar dari Kekaisaran Jia Ma. Benteng ini adalah garis pertahanan terpenting di hati orang-orang Kekaisaran Jia Ma. Jika garis pertahanan ini terkoyak, pasukan 3 kekaisaran akan berbaris langsung ke Kekaisaran Jia Ma. Ukuran benteng itu begitu besar sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dibandingkan dengan Zengui Pass yang pernah dikunjungi Xiao Yan saat itu, tidak diragukan lagi itu adalah pertemuan junior seorang senior. Dinding benteng ini sepenuhnya dibangun dari batuan vulkanik berwarna hitam pekat. Itu memiliki ketangguhan yang luar biasa menakutkan. Tembok seperti itu kemungkinan akan mampu bertahan lama bahkan terhadap serangan elit Do Huang. Tentara yang penuh sesak bisa terlihat di seluruh dinding benteng. Ada juga banyak balista besar yang samar-samar hadir. Panah baja setebal paha seseorang telah dimuat ke balista dan siap melepaskan kekuatan yang menakutkan kapan saja.
Garis pertahanan ini layak menjadi sekuat logam di bawah perlindungan tentara yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan aliansi tiga kekaisaran harus membayar harga yang mahal dan berdarah untuk menyerang dan merobek garis pertahanan ini secara paksa. Lebih dari 10 sosok manusia dengan reputasi yang cukup besar di dalam kekaisaran berdiri di tengah tembok kota. Pada saat ini, tatapan mereka membawa kekhawatiran saat mereka melihat ke tempat yang sangat jauh dari benteng. Tentara yang penuh sesak meluncur seperti awan gelap dari tempat itu. Sepintas, orang bisa melihat jumlah mereka yang tak ada habisnya. Dari tampilan bendera besar yang dibawa oleh tentara, mereka adalah militer aliansi dari 3 kerajaan besar. Tentu saja, hal yang paling membuat mereka khawatir bukanlah para prajurit biasa ini. Sebaliknya itu adalah 3 elit Duzong yang disembunyikan di dalam tentara. Di mata orang yang benar-benar kuat, pasukan biasa tidak menimbulkan banyak ancaman. Selama seseorang adalah seorang ahli Douwang, seseorang akan dapat dengan mudah bertahan melawan 10.000 orang tentara yang kuat. Ini juga alasan mengapa yang kuat memiliki posisi yang melebihi bangsawan di benua ini, yang kuat memerintah tertinggi di benua Douqi. Otoritas kerajaan adalah yang kedua. Aku mendengar bahwa orang-orang yang telah memimpin semua orang selama ini adalah Yan Luotian dan 3 tetua dari Lembah Mulan. Meskipun pemimpin sekte yang paling merepotkan dari sekte racun tidak akan muncul, ini sudah cukup untuk merasakan tekanan yang sangat besar. Bagaimanapun, ini setara dengan 2 elit Douzong. Tatapan Hai Bodong menatap ke kejauhan sejenak sebelum menariknya dan menghela nafas. Hai Bodong saat ini benar-benar mencapai puncak kelas Do Huang di mana dia sebanding dengan Jia Lao setelah pertarungan besar yang berulang selama setahun terakhir. Menerobos ke kelas Douzong hanya 1 langkah lagi. Tentu saja, jarak dari 1 langkah ini sedemikian rupa sehingga adalah hal biasa bagi seseorang untuk tidak dapat menyeberang dalam hidupnya jika seseorang tidak memiliki kesempatan. Lagi pula, ada sejumlah orang yang tidak diketahui di benua Douqi yang akhirnya berhenti pada tahap ini. Meskipun demikian, seorang Do Huang pada akhirnya adalah seorang Do Huang. Kecuali seseorang memiliki beberapa keterampilan Do abnormal yang tidak biasa, pada dasarnya tidak mungkin untuk melompat melintasi kelas dan menantang seorang elit Douzong. Lagi pula, tidak semua orang seperti Xiao Yan. Dia tidak hanya memiliki metode Qi, mantra api, yang misterius tetapi juga harta unik seperti 3, api surgawi, dan keterampilan segel dewa. Saya telah mengirim beberapa orang ke wilayah sudut hitam untuk mencari kakak kedua. Dia pasti akan datang dan membantu jika dia menerima berita itu. Namun, sumber air yang jauh tidak dapat memuaskan dahaga seseorang. Kemungkinan akan menjadi situasi yang berbeda pada saat dia memimpin orang-orang. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, menghela nafas pelan. Selama periode waktu ini, dia telah menghabiskan banyak usaha dan pemikiran untuk menghadapi serangan dari 3 sekte. Namun, pihak lain memiliki orang-orang yang setara dengan 3 elit Douzong. Ini pada akhirnya merupakan beban besar yang menekan hati semua orang di Kekaisaran Jia Ma. Yang mulia, apakah luka Anda baik-baik saja? Tangan Xiao Ding menepuk-nepuk kursi rodanya dengan lembut sebelum dia menoleh untuk melihat wajah cantik dingin dari wanita penyihir di sampingnya. Penampilannya yang bergerak memang merupakan kecantikan yang langka di tempat seperti ini yang dipenuhi dengan darah dan pembunuhan. Mungkin itu karena hubungan Xiao Ding dengan seseorang tetapi dinginnya wajah Medusa yang menyihir, yang menatap ke kejauhan dengan mata dingin, perlahan menjadi lebih hangat. Dia berkata, saya telah mengkonsumsi pil obat yang telah disempurnakan dan dipulihkan oleh para alkemis aliansian. Meskipun kekuatan bertarungku sedikit melemah, tidak ada masalah serius. Xiao Ding tertawa getir dan sedikit mengangguk. Dia berkata, ini berat bagimu. Saya juga memikirkan ras ular orang. Sekarang hubungan setiap orang adalah satu di mana kematian siapapun akan menyebabkan yang lain menderita, kerugian dari satu sisi akan menghasilkan akhir yang merusak. Medusa menggelengkan kepalanya.
Dia menoleh sedikit saat matanya melihat ke arah pegunungan Magical Beast yang jauh. Dia mengatupkan gigi peraknya dan menghela nafas dalam hatinya. Apakah kamu tidak keluar dari retretmu? Jika Anda sedikit terlambat, kemungkinan Kekaisaran Jia Ma benar-benar akan dihancurkan. Aku bertanya-tanya bagaimana kabar saudara ketiga. Retretnya sebenarnya memakan waktu 1 tahun penuh. Yang terbaik adalah tidak ada kecelakaan yang terjadi padanya. Xiao Ding juga mengerti apa yang dipikirkan Medusa ketika dia melihat tatapannya. Dia menggosok dahinya dan tertawa pahit. Bajingan kecil ini selalu memainkannya seperti ini. Jika dia tidak segera kembali, aliansi Yan ini akan selesai. Hai Bodong di sisinya tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya untuk berbicara ketika dia mendengar kata-kata Xiao Ding. Saya pikir itu harus segera. Selama kita mampu bertahan sampai dia keluar dari retretnya, situasinya akan jauh lebih baik. Bagaimanapun, orang itu mungkin seorang Du Huang, tetapi jika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia mampu melawan seorang elit Du Zong. Pada saat itu, pihak kita akan memiliki 2 Du Zong elit. Bahkan orang-orang dari 3 sekte tidak akan berani bertindak gegabah. Jika kita benar-benar bertarung habis-habisan, ratu ini setidaknya akan bisa menyeret salah satu dari mereka bahkan jika aku akhirnya mati. Medusa menyuarakan pikirannya. Rasa dingin yang pekat segera melintas di pupilnya. Pemimpin sekte dari sekte racun itu, Yan Luotian dari sekte angsa emas, dan 3 tetua dari lembah Mulan takut kamu akan melakukan ini. Oleh karena itu, mereka tidak terlibat dalam deathmatch dengan Anda. Namun, kali ini, kemungkinan mereka telah membuat persiapan ketika mereka bergandengan tangan. Yang mulia, Anda harus lebih berhati-hati. Jia Xingtian di sisi lain berbicara dengan suara yang dalam sambil mengenakan ekspresi hormat. Medusa mengangguk kecil. Dia akan berbicara ketika drum seperti guntur mulai menyebar dari jauh dengan cara yang kuat. Itu segera mempengaruhi seluruh benteng. Mereka akan memulai serangan mereka. Ekspresi Medusa dan yang lainnya tegang saat mereka mendengar ketukan drum yang tergesa-gesa ini. Tanah mulai bergetar tidak lama setelah ketukan drum terdengar. Lautan manusia yang tak berujung di kejauhan mulai bergegas menuju benteng seperti gelombang laut. Ledakan teratur saat kaki mereka mendarat di tanah bergema di tempat ini seperti raungan yang menggelegar, memberi orang perasaan berat di dalam hati mereka. Semua ahli Do Uangs dari aliansi Yan dan ras ular orang menyebarkan diri Anda ke seluruh garis pertahanan. Jaga dengan ketat terhadap ahli musuh, Do Uangs. Ekspresi Xiao Ding berangsur-angsur menjadi serius saat dia menoleh dan berbicara dengan tegas. Sejumlah besar orang merespons di belakangnya setelah mendengar perintah itu. Segera, banyak sosok manusia terbang dengan cara seperti kilat. Semuanya, pertempuran besar hari ini mempengaruhi kelangsungan hidup Kekaisaran Jia Ma dan ras manusia ular kita. Karena itu, ayo keluar semua. Tatapan Xiao Ding perlahan menyapu semua orang saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang menganggukkan kepala mereka dengan ekspresi serius ketika mereka mendengar kata-katanya. Pertempuran ini menyangkut kelangsungan hidup mereka. Saat benteng memasuki mode siap tempur, massa hitam dari kepala manusia mulai membanjiri di tengah teriakan pertempuran keras yang membubung ke langit. Banyak sinar cahaya terbang di udara di atas lautan manusia ini. Ini adalah para ahli dari 3 sekte, sosok yang menyebabkan tekanan pada benteng gunung hitam melambung. Ketika massa hitam tak berujung dari aliran manusia masih sekitar 1000 meter dari benteng, aura pembunuhan melonjak ke langit dengan suara hentakan keras. Itu menyebar sebelum menutupi seluruh benteng gunung hitam ke dalamnya. Sinar cahaya terbang melintasi langit sementara banyak orang dengan sayap douki di punggung mereka muncul. Tatapan mereka membawa senyum dingin saat mereka mengamati benteng Black Mountain yang dijaga ketat. Keke, sungguh tidak terduga bahwa Kekaisaran Jia Ma Anda sangat keras kepala. Anda sebenarnya mampu bertahan selama hampir 1 tahun dalam menghadapi aliansi 3 kekaisaran kami.
Meskipun Kekaisaran Jia Ma Anda akan sepenuhnya dikalahkan dalam pertempuran ini, reputasi Kekaisaran Jia Ma Anda dapat dianggap telah melambung tinggi di wilayah barat laut ini. Tawa liar yang kuat tiba-tiba terdengar saat pasukan saling berhadapan. Akhirnya, itu bergema langit. Yan Luotian! Wajah Medusa dan yang lainnya di benteng segera menjadi dingin setelah mendengar tawa itu. Mulut mereka meludahkan nama yang sangat bergengsi di dalam Kekaisaran Luoyan. Cahaya keemasan cerah tiba-tiba melesat ke langit dari pasukan besar setelah tawa terdengar. Itu segera tetap tergantung di langit. Mata semua orang melayang, hanya untuk melihat seorang pria yang mengenakan pakaian emas mengambang di langit. Sepasang sayap angsa berwarna emas yang luar biasa besar berkedip-kedip, tampak seperti makhluk ilahi. Massa tentara kulit hitam segera meledak menjadi sorakan yang mengguncang bumi ketika pria berpakaian emas ini muncul. Jelas, Yan Luotian ini memiliki reputasi yang sangat tinggi di antara mereka. Wajah Medusa sedingin es saat dia melihat Yan Luotian. Tubuhnya bergerak dan dia sudah berada di langit di luar benteng saat dia muncul lagi. Tatapannya menyapu Yan Luotian hanya untuk tertawa, hanya 2 bintang Dozong juga berani bertindak lancang di depan ratu ini. Hehe, kecantikan Medusa telah tersebar di beberapa negara di sekitarnya. Anda benar-benar hidup sesuai dengan reputasi Anda. Nenek moyang ini, mengacu pada dirinya sebagai Dozong, tahu bahwa saya sendiri tidak akan cocok untuk Anda. Oleh karena itu, saya secara alami tidak berniat untuk bertarung sendirian. Senyum dingin muncul di sudut mulut Yan Luotian saat dia perlahan berbicara. Haha, kamu memang layak menjadi Ratu Medusa. Anda benar-benar pahlawan di antara wanita. Hari ini, izinkan kami bertiga dan pemimpin sekte angsa untuk bertukar pukulan denganmu. 3 sinar cahaya yang berbeda keluar dari tentara di bawah tepat setelah suara Yan Luotian terdengar. Akhirnya, 3 tetua yang tersenyum muncul di udara. Mata Medusa sedikit menyusut saat dia melihat ketiga lelaki tua itu. Wajahnya sedingin es saat dia menekankan setiap kata dengan jeda. Mulan. 3. Sesepuh. Bab 760. Keterampilan 3 binatang buas. 3 lelaki tua yang muncul di langit mengenakan jubah berwarna hijau. Namun, ada singa, harimau, dan beruang di ketiga jubah mereka masing-masing. Gambar-gambar ini tampaknya bukan sesuatu yang dibuat dari jahitan biasa. Sebaliknya, mereka tampaknya telah diaglomerasi dari jenis energi misterius tertentu. Oleh karena itu, ketika mata seseorang menyapu mereka, ketiga binatang buas yang luar biasa itu tampaknya menatap dengan mata setan merah cerah mereka. Jika itu adalah seseorang yang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat, kaki mereka tanpa sadar akan menjadi lemas di bawah tatapan kejam yang dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun aura ketiga lelaki tua berjubah hijau ini hanya berada di puncak kelas Do Huang, keseriusan yang sulit disembunyikan menutupi wajah Medusa. Keterampilan 3 binatang buas yang dipraktikkan ketiga orang ini sangat aneh. Kekuatan bertarung ketika mereka bertarung bersama sangat mengejutkan. Bahkan dia harus memperlakukan mereka dengan serius. Masa hitam tentara dari aliansi 3 kekaisaran di luar benteng segera meledak menjadi sorakan seperti guntur saat 3 tetua agung dari lembah Mulan muncul. Dibandingkan dengan peningkatan besar dalam moral mereka, Xiao Ding dan yang lainnya di benteng merasa hati mereka sedikit tenggelam. Sial, bajingan tak tahu malu ini. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka adalah ahli yang memiliki reputasi besar di wilayah barat laut. Namun, mereka sebenarnya menggertak orang lain dengan angka. Ekspresi Hai Bodong jelek saat dia melihat 3 lelaki tua yang muncul di langit. Dia tidak bisa menahan kutukan dengan marah. Ekspresi Jia Xingtian sama jeleknya saat dia mengangguk. Dia merenung sejenak, mengatupkan giginya dan berkata, "Mengapa kita berdua tidak keluar dan membantu Medusa memblokir mereka sebentar? Akan lebih baik jika kita bisa memberinya waktu. Pegang kudamu. Jika kalian berdua juga menyerang,
para ahli lain dari 3 sekte pasti tidak akan hanya mundur dan menonton. Pada saat itu, kita akhirnya akan mengedepankan letusan pertempuran besar. Itu juga akan sangat sulit untuk mencapai niat Anda. Ekspresi Xiao Ding serius saat dia menggelengkan kepalanya dan berbicara. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Jangan bilang bahwa kita harus melihatnya dikepung dan diserang. Hai Bodong mengerutkan kening dengan penuh perhatian saat dia menjawab. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berharap Ratu Medusa bisa memblokir mereka. Tidak ada solusi lain. Xiao Ding dengan pahit tertawa dan menghela nafas. Perencanaan apapun tidak akan membantu situasi ini di mana mereka memiliki kelemahan dalam semua aspek. Hai Bodong dan Jia Xingtian hanya bisa dengan enggan menyerbu kaki mereka ketika mereka mendengar ini. Mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam situasi ini. Namun, seperti yang dikatakan Xiao Ding, mereka tidak memiliki solusi meskipun mengetahui bahwa mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jumlah elit Du Zong pihak lain tidak kurang dari pihak mereka. Mereka juga memiliki lebih banyak ahli di kelas Do Huang dan Do Wang. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan? Akan baik-baik saja jika Xiao Yan ada di sini. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak terlalu banyak kesulitan menghalangi Yan Luotian dan 3 sesepuh dari Lembah Mulan. Selama Medusa diberikan waktu, adalah mungkin untuk mengalahkan salah satu dari mereka. Fama di sampingnya, yang sudah lama tidak berbicara, menghela nafas dengan lembut. Xiao Ding dan yang lainnya juga menghela nafas saat mendengar ini. Meskipun memang demikian, orang itu sedang melakukan retret. Siapa yang tahu kapan itu akan berakhir? Ratu Medusa, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Lagi pula, Anda bukan orang lemah. Jika kami tidak bergandengan tangan, kemungkinan kami tidak akan dapat melakukan apapun kepada Anda. Sayap angsa emas yang berkelap-kelip di punggung Yan Luotian mengepak saat dia tertawa ke arah Medusa yang khusyuk. Jika Anda ingin bergandengan tangan maka lakukan saja. Tidak perlu mencari alasan yang terdengar menyedihkan. Apakah kamu tidak takut mempermalukan statusmu sebagai pemimpin sekte dari sekte angsa emas? Medusa dengan dingin tertawa. Kata-katanya dipenuhi dengan ejekan. Yan Luotian tertawa. Namun, dia tidak peduli dengan ejekan Medusa. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya keemasan muncul. Akhirnya, itu berubah menjadi pedang panjang berwarna emas yang aneh. Pedang panjang itu ditutupi bulu angsa seperti duri tajam. Hehe, pemimpin sekte Yan, Ratu Medusa bukan orang biasa. Bahkan dengan bergandengan tangan, kami tidak akan memberikan banyak tekanan padanya. Seorang tetua lembah Mulan yang jubahnya menunjukkan beruang hitam di atasnya tertawa dengan suara yang agak tajam sementara cahaya merah darah berkedip di matanya yang padat. Yan Luotian tertawa. Matanya melirik benteng gunung hitam yang sangat besar di belakang hanya untuk tiba-tiba berbicara, Ratu Medusa, yang kita kejar hanyalah kekaisaran Jia Ma. Ini tidak ada hubungannya dengan ras ular orang Anda. Jika Anda bersedia memimpin ras ular orang Anda menjauh dari tempat ini, 3 kerajaan besar kami akan berjanji untuk mengizinkan Anda bereproduksi di sebidang tanah ini. Mengapa Anda ingin bergabung dengan mereka dalam perjuangan sekarat mereka? Mata Medusa dengan acuh tak acuh menyapunya ketika dia mendengar ini. Dia bertanya, apakah Anda benar-benar memperlakukan ratu ini sebagai anak berusia 3 tahun? Bukankah mengatakan hal seperti itu sekarang agak terlalu kekanak-kanakan? Senyum di wajah Yan Luotian menjadi sedikit kaku. Dia dengan lembut mengayunkan pedang sayap angsa di tangannya dan tertawa tipis. Kalau begitu, aku akan membuat ras manusia ular menghilang dari wilayah barat laut ini selamanya. Denganmu. Medusa mengangkat alisnya. Ejekan di wajahnya yang menyihir bahkan lebih besar. Oleh 3 sesepuh dari lembah Mulan dan aku. Yan Luotian tertawa. Dia menoleh ke 3 sesepuh dari lembah Mulan.
Tiga tetua, ayo lakukan. Iya, tiga sesepuh berjubah hijau mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka langsung mundur selangkah dan membentuk formasi brilian yang bisa menyerang dan bertahan. Mengikuti kemunculan formasi ini, tiga doukis kuat yang berwarna hijau, merah, dan biru melonjak keluar dari tubuh mereka bertiga. Douki yang melonjak keluar tidak menyebar. Sebaliknya, mereka bergerak dalam formasi itu dan bergegas keluar. Akhirnya, ketiga doukis terjalin satu sama lain dan membentuk cincin sempurna yang menghubungkan esensi dari mereka bertiga. Setelah selesainya cincin itu, jubah tiga sesepuh segera melepaskan raungan binatang yang mengguncang bumi yang dipenuhi dengan aura buas. Pakaian mereka mengepak dan singa, harimau, dan beruang yang ganas berubah menjadi energi merah darah. Energi melonjak keluar dan menutupi tubuh ketiga orang itu. Ketika energi merah darah ini melonjak, aura pertempuran milik ketiga lelaki tua itu juga berangsur-angsur menyebar. Menggantinya adalah aura menakutkan yang tidak lebih lemah dari aura Yan Luotian. Keterampilan tiga binatang buas, Lembah Mulan memang layak menjadi metode Ki kelas menengah yang telah diturunkan dari zaman kuno. Efek tubuh gabungan seperti itu benar-benar luar biasa. Yan Luotian segera tertawa terbahak-bahak saat merasakan aura agung yang samar-samar memancarkan perasaan buas. Namun, keserakahan yang mendalam melintas di matanya saat dia tertawa. Itu hanya beberapa bulu. Bagaimana itu bisa lebih rumit daripada teknik Do kelincahan angsa berjalan langit dari sekte angsa emas? Energi merah darah melilit tiga sesepuh berjubah hijau. Akhirnya, itu berubah menjadi kepala binatang merah darah di kepala mereka. Melihat dari kejauhan, tiga sesepuh dari Lembah Mulan tampaknya telah menjadi tiga makhluk setengah manusia, setengah binatang. Suara itu dari sebelumnya telah dipancarkan dari mulut lelaki tua yang telah berubah menjadi manusia berkepala harimau. Mungkin itu karena metode Ki, tetapi suara lelaki tua ini juga samar-samar membawa raungan harimau yang mengguncang jiwa seseorang. Mata Medusa serius saat mereka menyapu tiga sesepuh dari Lembah Mulan. Dia juga menghela nafas pelan di dalam hatinya. Pertarungan besar hari ini memang tidak bisa dihindari. Medusa dengan cepat memusatkan pikirannya setelah dia menghela nafas. Dia membuang gangguan di hatinya. Energi tujuh warna yang agung melonjak keluar dari tubuhnya seperti semburan sebelum berubah menjadi pelangi tujuh warna yang jatuh dari langit. Tubuhnya berada di tengah pelangi itu. Mata Yan Luotian sedikit menyusut ketika dia melihat aura Medusa ini. Dia memang layak menjadi eksistensi yang bisa bersaing dengan orang abnormal dari sekte racun itu. Dia mengakui bahwa dia lebih rendah dari Douki yang agung itu. Namun, beruntung dia tidak sendirian hari ini. Dia diam-diam melihat ketiga tetua Lembah Mulan. Segera, keempat orang itu menembak bersama. Mereka langsung melepaskan Douki yang mengguncang bumi yang menyebabkan banyak orang di bawah merasa takut. Kecepatan Yan Luotian sangat cepat. Hanya dalam satu tarikan napas, dia telah muncul di depan Medusa. Pedang sayap angsa di tangannya bergetar, dan pedang itu melesat seperti ular berbisa. Aura pedang yang tajam menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi secara intens. Ekspresi Medusa tidak berubah saat dia mengamati serangan mendadak ini. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang berbentuk ular tujuh warna diaglomerasi dan muncul. Dia mengayunkan tangannya dan tubuh pedang itu dipelintir menjadi lengkungan yang aneh. Ujungnya mengitari pedang sayap angsa di tangan Yan Luotian dan segera mendorong ke depan dengan keras. HMPH! Sebuah kekuatan menakutkan menyerbu dari tubuh pedang. Yan Luotian mendengus teredam dan sayap angsa besar di punggungnya tiba-tiba mengepak. Sayap angsa segera menjadi seperti panah tajam saat mereka menyerang setiap bagian tubuh Medusa. Pedang panjang di tangan Medusa mengeluarkan peluit pedang yang jelas saat dia merasakan udara dingin di sekitarnya. Pedang panjang itu segera bergetar dan bayangan-bayangan padat dengan cepat muncul, menutupi tubuhnya dalam waktu singkat. Kiang! Kiang! Sayap angsa melesat dan menabrak gambar pedang yang padat.
Gambar pedang dengan cepat berubah menjadi ketiadaan saat kedua belah pihak menghabiskan kekuatan mereka. Saat gambar pedang akhirnya berubah menjadi ketiadaan, mata Yan Luotian berkedip. Sebuah segel terbentuk di tangannya dan cahaya keemasan terang yang mengandung energi kuat muncul di depannya. Akhirnya, ia menembak ke arah Medusa yang berada di dekatnya. 7 gambar pedang berwarna melintas. Medusa baru saja akan menerima serangan ini secara langsung ketika raungan rendah dan dalam yang mengandung aura buas tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin tinju tajam yang membawa suara tajam merobek-robek ruang muncul dengan keras. Serangan menyelinap yang tiba-tiba menyebabkan wajah Medusa sedikit berubah. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan energi 7 warna dengan cepat diaglomerasi. Akhirnya, dia dengan kasar melemparkannya ke punggungnya. Bang! Suara energi yang jelas meledak tiba-tiba bergema di langit. Medusa mengeluarkan dengusan teredam di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan tubuhnya mundur lebih dari 10 langkah. Di sisi lain, Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan hanya mundur 2 langkah. Jelas, Medusa berada pada posisi yang kurang menguntungkan dengan melawan 2 orang dalam pertukaran ini sendirian. Tercela! Bertarung 2 lawan 1 namun kamu masih berani menggunakan serangan diam-diam. Hai Bodong dan yang lainnya di dinding sekali lagi mengeluarkan kutukan marah setelah melihat ini. Haha, Medusa, sepertinya kamu terluka parah dalam pertarunganmu dengan pemimpin sekte dari sekte racun. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda andalkan untuk memblokir kami hari ini. Yan Luotian tertawa terbahak-bahak. Kegembiraan muncul di matanya ketika dia mengetahui cedera Medusa. Wajah Medusa dingin. Dia tidak berdebat dengannya karena Douki di tubuhnya berpacu seperti air banjir. Energi alam di dunia luar mulai berfluktuasi secara intens setelah diberi isyarat oleh Douki di dalam tubuhnya. Dari kelihatannya, sepertinya dia benar-benar berencana untuk pergi keluar. Yan Luotian dan ketiga tetua Mulan itu terkejut ketika mereka melihat tindakannya ini. Mereka segera tertawa dingin dan mulai menggerakkan Douki di dalam tubuhnya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan fluktuasi energi alam yang intens di langit. Mereka semua tahu bahwa pertarungan kelas Douzong yang sangat besar akan segera meletus. Semuanya benar-benar buruk.